Di tepi sungai yang diyakini sebagai batas dunia lama dan dunia baru, mengalir air yang tenang bernama Huangquan. Di atasnya berdiri jembatan tua, Nai He Kiao, tempat terakhir yang dilalui jiwa sebelum terlahir kembali. Biasanya setiap arwah diberi sup pelupa, ramuan agar mereka melupakan kehidupan sebelumnya, tentang cinta, tentang kehilangan, tentang harapan yang belum sempat terwujud. Setelah itu mereka melangkah ke dunia baru tanpa beban. Namun tidak semua ingin melupakan. Di tepi jembatan itu sudah 300 tahun seorang gadis duduk sambil menenun. Jemarinya halus, gerakannya tenang. Matanya tertutup bukan karena tidur, tapi karena ia memang tak bisa melihat. Namanya Xiaoluo. Dia menolak ramuan pelupa. Ia memilih untuk menunggu. Aku akan menunggumu di jembatan terakhir, meski harus bertahan sampai waktu berhenti berjalan. Itulah janjinya. Zaman dahulu di masa dinasti Tang, Xiaoluo adalah penenun sutra yang tinggal di desa pegunungan. Ia buta sejak kecil. Namun hidupnya berubah saat ia bertemu dengan Yi Cheng, pelukis muda yang datang membeli benang. Hari demi hari mereka berbagi cerita dan perlahan, tanpa disadari cinta tumbuh di antara mereka. Xiaoluo mencintai suara Yi Cheng, dan Yi Cheng mencintai keheningan yang dibawa oleh Xiaoluo. Sebelum pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, Yi Cheng menggenggam tangan Xiaoluo dan berkata, "Tunggulah aku. Saat aku kembali, aku akan menikahimu." Xiaoluo mengangguk dan menunggu. Namun waktu berlalu, dan Yi Cheng tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan, tapi Xiaoluo tetap percaya. Ia duduk di jembatan desa, menunggu suara langkah yang dikenalnya hari demi hari, hingga tubuhnya lemah dan akhirnya ia pun pergi. Dalam diam dengan satu harapan yang belum sempat terwujud. Di jembatan Nai He saat jiwanya tiba, Xiaoluo diberi semangkuk ramuan pelupa. Tapi ia menolaknya. Ia percaya Yi Cheng akan datang melewati jembatan itu, dan ia akan mengenalinya dari langkah kakinya. Ia lalu memohon kepada penjaga jembatan, "Izinkan aku tinggal di sini. Aku akan menenun untukmu sebagai gantinya. Aku hanya ingin menyapa dia saat waktunya tiba." Permintaannya dikabulkan. Sejak saat itu, Xiaoluo duduk di tepi jembatan. Setiap jiwa yang datang, ia sentuh jubahnya dan bertanya, "Pernahkah kau berjanji pada seorang gadis penenun di jembatan merah?" Namun jawabannya selalu sama, tidak. Sebab Yi Cheng telah terlahir kembali berkali-kali. Di kehidupan pertama, ia menjadi pedagang yang lupa tentang cinta. Di kehidupan ketiga, ia terlahir sebagai perempuan. Di kehidupan kelima, ia bahkan belum sempat tumbuh dewasa. Sementara itu, Xiaoluo tetap menenun. Kainnya panjang, indah, dan halus. Setiap helai benangnya adalah bentuk doa yang belum dijawab. Hingga pada kehidupan ketujuh, seseorang datang. Seorang pemuda muda berjubah putih, berjalan perlahan dengan tongkat. Ia juga buta. Namanya Liang, seorang calon biksu yang sedang menjalani perjalanan batin. Saat langkahnya menapaki batu jembatan, Xiaoluo bangkit dan mendekat. Jemarinya menyentuh jubah pria itu. Lalu dengan suara lembut ia bertanya, "Pernahkah kau berjanji pada seorang gadis penenun di jembatan merah?" Pemuda itu terdiam, lalu menjawab pelan, "Aku tak tahu siapa engkau, tapi suaramu terasa begitu dekat, seolah jiwaku pernah mendengarnya." Xiaoluo tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Ia menceritakan segalanya, tentang cinta lama, tentang janji yang belum ditepati, dan tentang waktu yang ia lalui sendiri selama 3 abad. Liang mendengarkan dengan tenang. Lalu ia berkata, "Aku telah memilih hidup sebagai biksu. Aku telah belajar melepaskan masa lalu. Mungkin aku pernah mengenalmu, tapi jalanku sekarang berbeda." Xiaoluo terdiam, tak ada amarah, hanya hening yang panjang. Ia mengangkat kain tenunannya, hasil kerja 3 abad, dan merobeknya perlahan menjadi 2 bagian. "Kalau begitu, biarlah benang kita terpisah. Terima kasih telah datang sejauh ini." Dari kain yang robek itu muncul ribuan cahaya kecil seperti kunang-kunang. Menari di udara, mereka melayang di atas jembatan, menerangi malam dengan cahaya yang tenang, lalu lenyap perlahan. Xiaoluo menunduk, lalu ia berjalan perlahan dan menghilang dari pandangan. Saat itu juga Liang mulai bisa melihat. Dunia terbuka. Cahaya langit dan sungai terlihat begitu nyata. Namun yang pertama ia lihat adalah tempat kosong. Tempat di mana seorang gadis penenun seharusnya duduk tapi kini telah pergi. Dan saat itu, ingatan masa lalunya kembali. Ia sadar bahwa dirinya adalah Yi Cheng, bahwa gadis itu adalah orang yang pernah ia janjikan hidup bersama. Namun segalanya telah berlalu. Kini di malam tertentu, jika seseorang berjalan melewati mimpi dan mendekati sungai yang sunyi, mereka mungkin akan melihat kunang-kunang menari di udara. Dan jika mereka diam sejenak,
mungkin mereka akan mendengar bisikan halus. Cinta sejati tidak menuntut untuk dimiliki, ia hanya menunggu hingga janji ditepati.